Jumpa lagi dengan saya, Niken, di channel YouTube Hakiki Donarta. Kali ini saya akan membuat red bean bread. Gimana caranya? Yuk ikuti video ini. Kali ini produk-produk Hakiki Donarta yang akan saya pakai, salah satunya adalah red bean cream fill dari Etna. Seperti ini kemasannya. Ini bisa dibuat untuk isian roti manis ataupun membuat cover cake. Oke, untuk selanjutnya saya akan langsung membuat rotinya. Untuk langkah pertama saya akan masukkan bahan keringnya, yaitu saya menggunakan tepung terigu protein tinggi sebanyak 200 gram. Dan saya juga menambahkan tepung protein sedang sebanyak 50 gram. Di sini saya ada pencampuran dua jenis tepung supaya tidak terlalu keras hasilnya. Kemudian saya juga menggunakan Etna borderit susu bubuk sebanyak 10 gram. Dalam kemasan Etna susu borderit seperti ini. Ini kita tersedia kemasan 500 gram. Kemudian saya juga menambahkan Etna bread improver sebanyak 2 gram. Ini adalah kemasan Etna bread improver dari produk Hakiki Donarta. Kemudian untuk raginya di sini saya menggunakan Pak Maya ragi instan. Saya menggunakan sebanyak 5 gram. Dan saya akan mixer dengan kecepatan rendah hingga bahan-bahan ini teraduk atau tercampur rata. Kemudian saya di sini menggunakan pedal ya, karena saya memixer adonannya hanya 250 gram. Saya gunakan kecepatan rendah dulu hingga semuanya tercampur rata seperti ragi, bread improver dan tepungnya. Setelah tercampur rata, di sini juga saya akan menambahkan produk dari Hakiki Donarta, yaitu Etna fructose. Ini adalah gula cair kita sebanyak 35 gram. Selain itu, saya juga menambahkan supaya lebih empuk pada rotinya, saya menambahkan telur sebanyak setengah butir. Dan di sini saya menggunakan air es kurang lebih sebanyak 125 gram. Kemudian saya akan naikkan speednya di kecepatan sedang hingga adonan 3/4 kalis. Oke, akan saya lihat apakah gula dan raginya sudah larut. Karena itu tanda dari 3/4 kalis ya. Biasanya antara gula dan ragi ini sudah larut sempurna. Ternyata sudah tidak ada butiran-butirannya. Kemudian saya akan masukkan buttersap milky sebanyak 35 gram. Kemudian saya juga menambahkan buttersap milky sebanyak 35 gram. Di sini saya menggunakan buttersap milky supaya kelembapan dari rotinya lebih tahan lama dan lebih mendapatkan aroma susu. Dan juga bisa menambahkan rasa dan aroma susu pada roti. Saya juga menambahkan garam sebanyak 3 gram. Kemudian saya akan mixer lagi dengan kecepatan rendah dulu sampai buttersap milky-nya tercampur pada adonan. Setelah tercampur rata, saya akan naikkan speednya di kecepatan sedang hingga adonan kalis.
Kemudian saya cek apakah sudah kalis. Nah, adonannya sudah kalis karena sudah elastis seperti ini ya. Kemudian saya akan keluarkan dari bowl mixernya. Oke, kemudian tutup dengan bowl dan diamkan selama 10 menit. Setelah 10 menit, saya akan timbang adonan sebanyak 15 gram. Oke, setelah ditimbang semuanya, saya akan bulatkan seperti ini. Kemudian, setelah saya bulatkan, saya akan menipiskan lagi seperti ini, memanjang ya. Bagian bawahnya ditipiskan dengan tangan seperti ini untuk mengunci adonannya supaya tidak mekar, untuk mengunci adonannya supaya tidak lepas. Kemudian di sini saya gunakan Edna cream fill yang kacang merah ya, dan ditutup seperti ini. Kemudian gulung. Lakukan langkah ini hingga adonan habis. Kemudian setelah diisi dengan cream fill, baru dipanjangkan seperti ini ya. Saya untuk satu roti memerlukan 4 adonan kecil-kecil seperti ini. Dan untuk satu adonan roti tadi, satu resepnya mendapatkan sekitar 8 roti. Nah, setelah seperti ini, kemudian saya akan kepang. Nah, ikuti aja ya alurnya seperti ini. Kemudian setelah sampai ujung, dijadikan satu seperti ini dan kita rapikan yang bagian atasnya. Saya kepang lagi ya. Nah, seperti ini. Kemudian setengah bagian taruh di tengah dan setengah bagian diketemukan taruh di sini. Nah, seperti ini. Ini kalau mendapatkan paper cupnya yang panjang, yang kotak ya. Jadi bentuknya seperti ini. Karena cup saya adalah bulat, di sini saya juga akan mempraktekkan gimana supaya bisa memenuhi paper cupnya.
tetap, saya memerlukan 4 adonan rotinya yang sudah saya panjangkan seperti ini. Seperti ini, kemudian kepang. Nah, ikuti aja alurnya. Setelah bertemu di bagian bawahnya atau ujungnya ini, kemudian masukkan saja di dalam sela-sela adonan. Nah, seperti ini. Kemudian taruh di bawahnya seperti ini. Nah, nanti dia akan menjadi bulat. Dan juga untuk bulat bisa gini juga ya. Oke, setelah ini saya akan diamkan hingga mengembang 3 kali lipat ya. Kemudian ini di sini saya akan bikin crumble-nya untuk taburan di atas rotinya. Saya memerlukan tepung protein sedang, tepung terigu protein sedang sebanyak 75 gram. Saya juga menambahkan royal crown sebanyak 30 gram. Saya juga menambahkan wijen sebanyak 20 gram, dan supaya warnanya lebih cerah, di sini saya menggunakan hakiki pewarna merah tua secukupnya saja. Saya akan campur di royal crown-nya, margarin ya, margarin substitute. Ini memudahkan supaya pencampuran antara tepung dan pewarnanya ini tidak bergerindil. Cukup seperti ini, kemudian masukkan ke dalam tepung. Bersama wijennya juga. Nah, kemudian diulen seperti ini, ringan saja. Nah, setelah mendapatkan teksturnya seperti ini, berarti ini sudah siap dipakai. Kemudian ini sudah mengembang ya. Saya akan oles dengan susu UHT atau evaporasi bisa di permukaan atas rotinya. Kemudian saya akan taburkan crumble-nya di atas adonan roti seperti ini. Oke, setelah seperti ini saya akan oven menggunakan api atas dan bawah dengan suhu 180 derajat
kurang lebih 15 menit. Saya angkat dari oven. Nah, ini sudah siap disajikan. Red bean bread sudah jadi. Gimana? Mudah kan cara bikinnya? Produk-produk Hakiki Donarta bisa Anda temukan di Tokopedia ataupun Shopee. Dan juga ada di toko bahan kue terdekat Anda. Jangan lupa beli ya. Dan jangan lupa juga like, comment, subscribe YouTube kami Hakiki Donarta. Follow juga akun sosial media kami, Instagram dan Facebook Hakiki Donarta. Ikutin live baking kelas kami Hakiki Donarta di hari Sabtu jam 10 pagi dan hari Minggu jam 5 sore. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!